Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan belajar tentang siapakah the Word was God. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa ada Word yang bersama dengan God dan Word ini adalah God. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua God. Tetapi kalau kita baca di 1 Korintus 8 ayat 6, dikatakan bahwa hanya ada satu God. Jadi yang benar yang mana? Ada dua God berdasarkan John 1 ayat 1 atau ada satu God berdasarkan 1 Korintus 8 ayat 6? Karena kedua-duanya berdasarkan Alkitab, kita harus pilih kedua-duanya. Kalau kedua ayat ini seakan-akan bertentangan, yang satu bilang dua God, yang satu God, kita saja yang belum mengerti maksud dari kedua ayat tersebut. Karena Alkitab tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi artinya, dua sudut pandang ini, dua God dari John 1 ayat 1 ataupun hanya satu God di 1 Korintus 8 ayat 6, kedua-duanya benar. Dan untuk melihat kebenarannya, kita harus terus belajar. Dan dalam belajar, kita harus disiplin, janganlah terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Jadi sejauh ini, kalau dibilang hanya satu God, itu benar. Dan kalau dibilang ada dua God, itu juga benar. Kalau keduanya benar, artinya, bila di John 1 ayat 1 ada dua God, salah satu dari dua God yang ada di John 1:1 adalah God di 1 Korintus 8 ayat 6. Dan salah satunya lagi bukan God di 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi, God di 1 Korintus 8 ayat 6 yang ada satu, ada di John 1 ayat 1. Jadi salah satu dari dua God itu adalah God di 1 Korintus 8 ayat 6. Dan salah satunya lagi bukan God di 1 Korintus 8 ayat 6. Karena kita tahu dua God yang ada di John 1 ayat 1 itu berbeda. Jadi kita harus cari tahu God yang di 1 Korintus 8 ayat 6 itu yang mana God-nya di John 1 ayat 1. Untuk membahas ini kita mulai dari Matius 12 ayat 34. Kita ambil konsep the word. Word itu adalah perkataan yang keluar dari mulut. Dan word ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa keluar kalau tidak dari mulut. Dan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan kalau kita lihat Daniel 5 ayat 20, kata lain hati adalah pikiran atau mind. Jadi yang bisa kita lihat di sini bahwa mind atau heart adalah sumber yang mana waktu keluarnya itu dari mulut, yaitu firman. Jadi yang keluar dari isi hati adalah yang diucapkan atau firman. Artinya yang keluar dari mulut adalah firman yang asalnya dari mind yang berfirman. Jadi apa yang keluar dari mulut itu harus sudah ada di mind, baru munculnya perkataan itu di mulut. Jadi kesimpulan sejauh ini, kalau di John 1 ayat 1, apa yang keluar dari mulut itu adalah word, artinya word yang was God itu bukan mind. Karena word was God ini bagian mulut. Dan sebelum keluar dari mulut itu adalah mind. Nah sekarang kita ke ayat selanjutnya, di Filipi 2 ayat 8. Dikatakan bahwa mind ini ada di dalam Kristus. Artinya mind bukan Kristus. Karena mind yang adalah sumber ada di dalam Kristus. Artinya Kristus ini adalah word-nya. Di mana mind adalah asal-usul firman, yang mana firman itu harus ada di dalam, yang mana kalau dikeluarkan berupa word. Kalau word ini bukan asal-usul, artinya God yang satunya adalah asal-usulnya. Jadi sejauh ini kita dapati bahwa the word which was God adalah Kristus. Artinya, the word which was God atau Kristus bersama dengan God. Dan di 1 Korintus 8 ayat 6 ada God, yaitu the Father. Artinya, God the Father
bersama dengan the Word was God yang adalah Kristus. Artinya, kalau yang the Word bukan sumbernya, atau the Word which was God yang adalah Kristus bukan sumbernya, karena Kristus ini Word, God satunya adalah sumbernya. Dan God yang selain Kristus atau Word was God adalah God the Father. Artinya, kita bisa dapati bahwa Tuhan Yesus adalah firman Bapanya. Dan firman ini adalah pengungkapan the mind. Karena firman itu bukan the mind. Firman hanya mengungkapkan mind. Artinya kita bisa baca John 1 ayat 1, firman bersama dengan mind-nya. Jadi kita sudah bisa tahu siapa Word which was God, yang kita temukan adalah Kristus sebagai the Word, karena di dalam Kristus ada the mind. Dan the mind ini adalah asal-usul, yang mana asal-usulnya itu adalah Bapa. Dan Bapa ini adalah God yang selain Word was God. Atau God the Father kalau kita baca di 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi kita ulang Filipi 2 ayat 5. Let this mind be in you. Atau biarlah asal-usul word yaitu mind ada di dalam kamu yang ada juga di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kamu mengungkapkan the mind of God melalui hidup kamu, karena the mind-nya Bapa ada di dalam kamu sama seperti ada di dalam anak, terjadilah Revelation 18 ayat 1. Seluruh dunia diungkapkanlah the mind of God. Sama seperti ketika the mind ini berada di dalam anak atau Yesus Kristus, di John 1 ayat 18, anak declare the mind of God. Jadi dari sini kita bisa lihat, kalau misalnya manusia yang declare the mind of God, itu Revelation 18 ayat 1, karena di dalam manusia ada the mind of God. Kalau misalnya Yesus yang di dalamnya ada the mind of God, itu ayatnya di John 1:18. Anak declare the mind of God. Jadi Filipi 2 ayat 5 itu terdiri dari 1:18:1. 1:18 John, anak yang declare the mind of God. Sedangkan Revelation 1:18 adalah kita semua manusia yang mana ada the mind of God berada dalam kita, kita bisa declare atau mengungkapkan, reveal the mind of God ke seluruh dunia. The world enlightened with the glory of God. Demikianlah summary kali ini, kita bertemu lagi di summary berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.